Halo teman-teman, perkenalkan, saya Anggit Dewi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia bagian penulisan kata. Adapun yang saya bawakan hari ini yaitu pertama ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, dan kata depan. Baik, kita mulai saja dari yang pertama yaitu kata dasar. Nah, kata dasar lumrah kita temui di dalam berbagai bacaan maupun tulisan. Nah, dikarenakan kata dasar merupakan satuan terkecil atau dasar dari sebuah kata. Samping itu, kata dasar juga merupakan kata yang paling sederhana yang belum memiliki atau diberi imbuhan, ya. Baik itu imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan akhiran. Nah, adapun contoh dari kata dasar yaitu misalnya, ayah minum kopi. Minum merupakan kata dasar dari kalimat tersebut. Contoh lain, ibu pergi ke pasar. Nah, pergi merupakan jenis kata dasar yang belum memiliki imbuhan. Nah, kata dasar juga merupakan satuan yang paling kecil, ya, yang bisa berdiri sendiri dalam kalimat itu. Nah, kata dasar juga merupakan dasar dari pembentukan kalimat yang memiliki imbuhan. Nah, jika kata dasar diberi imbuhan, maka kata tersebut akan mengalami pergeseran atau perubahan makna, ya. Seperti contoh, cuaca hari ini sangat dingin. Nah, dingin merupakan kata dasar, ya. Jika diberi imbuhan awalan ke dan akhiran a, nah, akan berubah menjadi kedinginan. Contoh kalimatnya, hari ini saya merasa kedinginan karena cuaca yang ekstrim, ya, seperti itu. Nah, kata dasar juga merupakan kalimat yang dapat membentuk satu kesatuan yang dapat membentuk suatu kalimat tanpa diisi atau diberi imbuhan. Nah, baik, kita lanjut ke yang kedua yaitu kata berimbuhan. Berbeda dari kata dasar, kata berimbuhan adalah kata yang sudah diberi imbuhan, baik itu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan akhiran. Nah, karena pemberian imbuhan tersebut, maka kata dasar akan mengalami perubahan atau pergeseran makna. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, nah, kata berimbuhan juga memiliki fungsi, yaitu pertama, dapat membentuk kata benda, ya. Contohnya seperti awalan pe, akhiran wan, ya, seperti itu. Nah, contohnya penyair, pelaut, wartawan. Nah, kemudian kedua, dapat membentuk kata kerja, ya, sudah pasti. Nah, imbuhannya seperti awalan me, awalan ber, di, ter, nah, dan sebagainya. Contohnya berjalan, bertani, menari, tersandung, ditembak. Nah, kemudian membentuk kata sifat, ya, seperti akhiran wi, ya, akhiran is, misalnya duniawi, manusiawi, agamis. Nah, kemudian dapat membentuk kata bilangan seperti awalan se dan awalan ke. Contohnya 100, 1000, ya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian dapat membentuk kata keterangan seperti awalan se, ya, setinggi-tingginya, sepandai-pandainya. Nah, kemudian ada jenis-jenis kata imbuhan. Yang pertama awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan akhiran. Nah, awalan, ya, contohnya seperti awalan ber, awalan me, awalan pe, awalan di, awalan ter. Ya, kemudian ada sisipan. Nah, sisipan terletak di pertengahan kata, ya. Contohnya seperti sisipan ya, dalam kata gemilang. Kata dasarnya yaitu gilang. Kemudian disisipkan kemudian menjadi gemilang. Seperti itu. Kemudian ada akhiran i, akhiran kan, ya. Kemudian ada awalan akhiran seperti mekan, ya, mempertanggungjawabkan, menyelesaikan, ya, seperti itu.
kean ya, keamanan, kebersihan. Nah, seperti itu contohnya. Pean, nah, mungkin pelarian, penafsiran, nah seperti itu. Kita beralih yang ketiga, yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata yang diperoleh melalui proses pengulangan kata atau reduplikasi, baik itu secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Jenis kata ulang, itu pertama ada kata ulang sebagian, kata ulang keseluruhan, kata ulang perubahan bunyi, kata ulang berimbuhan, dan kata ulang semu. Pertama ada kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian adalah pengulangan kata yang terjadi pada suku awal kata dan mendapat imbuhan akhiran. Contohnya seperti dedaunan, pepohonan, itu mendapatkan akhiran. Seperti leluhur, ya, lelaki bisa. Kemudian ada kata ulang keseluruhan, ya, itu pengulangan kata yang terjadi pada keseluruhan kata tersebut. Contoh seperti anak-anak, ibu-ibu, jalan-jalan, jenis-jenis, ya, seperti itu. Kemudian ketiga ada perubahan bunyi, ya. Ciri khas dari kata ulang ini adalah perubahan bunyi dari suku katanya, ya. Contoh seperti teka-teki, bolak-balik, mondar-mandir, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kata ulang berimbuhan, yaitu pengulangan kata dasar yang mendapat imbuhan, seperti contoh tolong menolong. Nah, yang terakhir itu adalah kata ulang semu, ya. Nah, jika lihat dari struktur katanya, kata ulang semu ini merupakan kata ulang utuh. Nah, ya, seperti kupu-kupu, ubur-ubur, pura-pura. Nah, jika kata tersebut tidak mengalami atau memperoleh pengulangan kata, maka kata tersebut tidak memiliki arti. Ya, contohnya kupu tidak memiliki arti. Nah, kita lanjut ke kata depan. Kata depan di, ke, dan dari. Nah, jika menyatakan suatu tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, saya lahir dan besar di Bali. Penulisan di dan Bali itu dipisah, seperti yang ada di gambar. Nah, Meli pergi ke taman. K-nya juga harus dipisah, yang merupakan tempat. Nah, karena depan di, ke, dan dari, jika ia merupakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya harus serangkai dari kata yang mengikutinya. Contoh, mobil mewah itu dibeli oleh paman kemarin. Dibeli, ya, harus digabung, yang merupakan imbuhan. Contoh lainnya, ia sudah tidak masuk kelas kesekian kalinya. Ya, seperti itu. Nah, baik. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, ya. Nah, mohon maaf jika saya ada salah kata atau penuturan. Mungkin kita akan berjumpa di kesempatan dan waktu lain. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa jaga kesehatan Anda. Terima kasih.